Bertemu kembali dalam perspektif teknik industri, petisi. Kali ini kita akan membahas tentang skill dan kompetensi. Apa yang dimaksud dengan skill? Skill adalah kemampuan yang berdiri sendiri atau standalone dan dipelajari secara spesifik untuk menguasai suatu kegiatan yang akan ditekuni. Apa contohnya? Menyelesaikan permasalahan secara matematis, kemampuan membuat program komputer, membuat gambar teknik atau gambar mesin, kemampuan teknik mengentry data, kemampuan membuat desain grafis, kemampuan menulis laporan, kemampuan presentasi, kemampuan pidato, kemampuan debat, dan lain-lain. Apa yang maksud dengan kompetensi? Kompetensi adalah bagaimana seseorang melakukan pekerjaannya secara mahir yang mencakup akumulasi pengetahuan, keterampilan, perilaku, dan keahlian. Contohnya adalah mengelola hubungan dengan pelanggan, membangun teamwork, memfasilitasi pertemuan. Jadi di sini yang membedakan kompetensi dengan skill, bahwa skill adalah bagian dari kompetensi. Mengelola hubungan dengan pelanggan ini tidak hanya kemampuan komunikasi, tapi juga kemampuan untuk bisa menampilkan data, memvisualisasikan data, menghitung atau memberikan prediksi, mungkin juga diikuti dengan pembuatan sebuah aplikasi atau pemrograman yang pada akhirnya itu semua dapat dilakukan sebagai sebuah akumulasi pengetahuan. Juga bagian dari sebuah kepiawaian atau skill dan juga membutuhkan interpersonal, sebuah perilaku, dan kesemuanya dijadikan satu kesatuan sebagai sebuah keahlian. Skill ada dibagi dua kategori, yaitu hard skill dan soft skill. Apa yang dimaksud dengan hard skill? Hard skill mengacu pada kemampuan teknis yang biasanya dipelajari melalui sebuah proses pendidikan formal atau melalui sebuah pembelajaran tambahan, kursus, diklat, dan lainnya. Contoh dari hard skill adalah pemrograman komputer, teknik entry data, perakitan produk, atau kemampuan lainnya yang sejenis ini. Lalu apa yang dimaksud dengan soft skill? Soft skill bersifat universal dan tidak terkait dengan pekerjaan atau industri tertentu. Sifatnya adalah universal, tidak terkait dengan pekerjaan, tidak terkait dengan industri tertentu. Apa contohnya? Kemampuan komunikasi. Semua bidang pekerjaan menuntut kemampuan seseorang untuk berkomunikasi, baik berkomunikasi secara tertulis maupun berkomunikasi secara lisan. Juga semua sektor, semua bidang membutuhkan orang yang mempunyai kemampuan mendengarkan secara aktif, membutuhkan orang yang punya kemampuan untuk kolaboratif, dan kemampuan universal lainnya. Ini yang dimaksud sebagai soft skill. Secara sederhana, kita dapat bedakan apa yang dimaksud dengan skill dan apa yang dimaksud dengan kompetensi. Skill adalah keterampilan. Skill pekerjaannya administrator. Sedangkan kompetensi maknanya adalah keahlian. Pekerjaannya adalah manajer. Kesimpulan perspektif teknik industri kali ini terkait dengan skill atau kompetensi. Yang pertama, bahwa mempelajari kepiawaian soft atau soft skill, kepiawaian hard atau hard skill lebih cepat daripada menguasai kompetensi. Hampir seluruh mata kuliah mengarah kepada pembentukan soft dan hard skill. Kedua,
Kompetensi lebih luas daripada skill atau kepiawaian dan dikembangkan melalui praktek dan pengalaman. Dunia nyata yang membutuhkan waktu yang lebih lama daripada mempelajari keterampilan. Oleh karena itu, pendidikan teknik industri membutuhkan kerja praktek, sebab kerja praktek adalah bagian dari pembentukan kompetensi. Mengapa kerja praktek dilakukan dalam waktu yang cukup lama? Karena kompetensi membutuhkan pengalaman dunia nyata yang butuh waktu. Ketiga, kompetensi menempatkan kepiawaian, pengetahuan, dan perilaku dalam konteks kesatuan keseluruhan yang memungkinkan individu berkemampuan memajukan perusahaan atau bisnisnya. Bentukan akhir dari keterampilan atau kepiawaian atau soft skill dan hard skill adalah kompetensi. Lalu, mau kemana arah Anda sebagai sarjana teknik industri? Ingin punya skill atau ingin menguasai kompetensi? Jelas, jadilah seorang lulusan teknik industri yang berkompetensi. Sampai ketemu pada petisi berikutnya.